Sahabat, jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan. Dan saat ini tema yang saya ambil adalah siapakah yang membuka atap? Siapakah yang membuka atap? Salah satu kisah Alkitab yang paling saya sukai itu tertulis di Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yesus baru saja menyelesaikan perjalanannya ke sinagoga dan dia kembali ke Kapernaum. Berita bahwa Yesus ada di kota itu dan tinggal di sebuah rumah segera tersebar di seluruh kota. Orang banyak tergesa-gesa datang dan segera rumah itu penuh sesak dengan orang-orang yang sedang mendengar Yesus. Di antara orang-orang yang sangat ingin melihat Yesus, ada 4 orang yang sedang membawa teman mereka yang lumpuh di atas sebuah usungan. Saat mereka melihat bahwa rumah itu penuh sesak, mereka naik ke atap dan melubanginya supaya mereka dapat menurunkan teman mereka yang lumpuh di dekat Yesus. Keempat orang ini memang luar biasa. Setiap kali saya merenungkan kisah ini, saya bertanya sama diri saya sendiri, orang macam apakah yang mau melubangi atap? Izinkan saya mengusulkan beberapa sifat, beberapa karakter orang-orang seperti itu yang mau membuka atap. Yang pertama adalah orang yang memiliki kepedulian kepada orang lain. Sifat tidak mementingkan diri sendiri adalah ciri yang menandai orang tersebut. Membawa seorang teman yang sakit kepada Yesus berarti menyangkal banyak berkat dalam diri mereka sendiri supaya diterima orang lain. Itu berarti memberikan kursi di deretan terdepan kepada seorang teman. Cukup peduli untuk kita atau mereka tidak merasa nyaman. Keindahan dari kepedulian sejati adalah kesediaan untuk terlibat tanpa dipengaruhi oleh harga yang harus dibayar. Lalu yang selanjutnya adalah semangat kerjasama. Dibutuhkan keempat orang itu untuk membawa teman mereka yang lumpuh kepada Yesus. Setiap orang menyadari pentingnya orang lain. Keberhasilan dapat dicapai hanya jika setiap orang punya terus maju dan ada semangat kerjasama. Kegagalan tidak terhindari jika siapapun dari mereka memutuskan untuk melakukan berdasarkan keinginan atau ego diri mereka sendiri. Kebenaran ini ditekankan dalam kisah bangsa Israel yang sedang berperang melawan bangsa Amalek di padang gurun di Keluaran 17. Saat Musa, pemimpin mereka, mengangkat tangannya ke surga, bangsa Israel akan maju dan menang. Jika tangan dan lengannya menjadi lelah sehingga terkulai, bangsa Amalek mulai menang. Harun dan Hur menyadari bahwa kemenangan itu hanya mungkin jika mereka bekerja sama. Dengan semangat tim, mereka berdua mengangkat tangan Musa agar mereka memperoleh kemenangan. Lalu hal yang ketiga, kepercayaan yang teguh bahwa satu-satunya jawaban adalah Yesus. Kepercayaan bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyelesaikan masalah dari teman mereka, memberikan mereka keberanian dan tekad. Bagi mereka berempat, mereka dapat berkata, mungkin ini terlalu berat, atau terlalu banyak orang di sana, atau kita kehilangan kesempatan. Mereka enggak. Mereka dapat saja mereka pulang ke rumah dan kehilangan mujizat itu. Saat James J. Corbett
juara tinju kelas berat ditanya, apa yang dibutuhkan untuk naik ke puncak? Ia menjawab, lawan 1 ronde lagi, lawan 1 ronde lagi. Kemudian ia menambahkan, jika kaki Anda begitu kelelahan sehingga Anda harus terseret kembali ke tengah ring, lawan 1 ronde lagi. Tekad keempat orang itu berarti kemenangan bagi teman mereka. Lalu yang keempat, mereka memiliki prioritas yang benar. Keempat orang ini tahu bahwa hal yang paling penting di dunia saat itu adalah membawa teman mereka kepada Yesus. Karena itu mereka naik ke atap. Tidak diragukan lagi. Mereka diserang oleh pemikiran seperti ini. Ini akan mengganggu ibadah. Atau ini akan mengganggu pertemuan. Kita tidak pernah melakukan yang seperti ini. Nanti apa kata orang? Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka tidak bisa berhenti. Mengapa? Mereka memiliki pekerjaan yang harus dilakukan yang lebih besar dari ancaman menjadi orang yang berbeda. Syukur kepada Tuhan karena ada orang-orang yang mau membuka atap. Mereka adalah orang-orang yang menentukan langkah, menerobos penghalang, menghasilkan mujizat. Mereka berbeda karena mereka bertekad. Mereka dikritik karena mereka peduli. Tetapi yang penting, mereka membawa jiwa kepada Yesus. Salam untuk menjadi pribadi yang peduli pada orang lain. Salam untuk berani membuka atap bagi orang lain agar mereka disentuh oleh kasih Yesus. Dari saya, Mr. Sorchan.